Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua ngetrip bareng Egi. Ini ada temen dua rombongan lagi, jadi ada tiga sama gua. Dan ini adalah solo moto camping pertama gua, nggak ditemenin sama siapapun. Biasanya ditemenin sama istri, sama anak. Kali ini gua sendirian aja. Kita lihat ke sana yuk, turun ke bawah yuk sedikit. Terus abis itu, sebelum ke sana, gua akan ke bengkel dulu karena si Jagur tom setirnya kendor. Jadi dia geleong-geleong, stangnya goyang-goyang, lari-lari ke kanan ke kiri, agak berbahaya. Mau dikencengin dulu, mau di setel lagi tom setirnya, sama sekalian mungkin ganti oli ya. Aduh basah sekalian ganti oli, sudah waktunya ganti oli. Ini apa, tebing-tebingnya ini loh yang bikin epic tuh, lihat tuh ya. Ih, ajib, Masya Allah. Terus habis itu baru kita ke DLC, dan rencananya ngeliwat di sana ya. Makan siangnya kita ngeliwat di pondok, viewnya keren, kalian harus lihat, tonton sampai habis makanya ya. Tuh kan, epic banget kan, Masya Allah, cantik banget deh. Aduh, 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 ya Allah. Tapi ombaknya tinggi ya, jangan coba-coba berani berenang. Dan kita bisa naik ke atas itu loh, ada tangganya, ada aksesnya. Mau ke atas tapi masih gelap. Dan di tebing yang ini nih, itu ada banyak burung di situ. Kayaknya pada nyarang ya, bikin sarang di situ. Burung-burung bangau. Sambil ditemenin kopi liong, kita beres-beres dulu ya. Lihat, aduh, berantakan benar. Begini nih kalau nggak ada istri. Iseng nggak semalam sendirian? Enggak sih, biasa aja sih, nggak ada yang aneh-aneh ya. Jadi ya kalau kita nggak berpikiran yang negatif yang aneh-aneh, ya nggak ada apa-apa sebenarnya ya. Beres-beres dulu kita teman-teman. Udah selesai mandi, udah beres semua, tendanya beres. Yang ketinggalan gak ya? Jas hujan, footprint, oke. Anduk sengaja gue taruh luar biar keangin-anginan, biar kering. Walaupun nanti ngebul ya resikonya. Oke, kita panasin dulu bentar aja, nggak usah lama-lama, terkepanasan dia. Oke, sip. Ininya harus dikaretin. Aduh, ini harus dikaretin nih. Kalau nggak dikaretin, aduh berisik banget, ganggu dan masuk ke kamera. Kita berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ke bengkel dulu, ke Ahas. Oke. Alhamdulillahilladzi sakharana. Ini kalau di pantai begini nih, jadi kayak pada lengket gitu. Susah, kaca helm juga, kamera juga tadi sempat ngembun. Oke ya. Tuh, geol itunya, stangnya. Mana si Abah? Abah pamit, atur nuhun. Gue mau ngasih tahu ke kalian dulu ya, yang spot yang satu lagi, spot yang besarnya. Ini kita lewat jalur arah datang dulu, ntar kita putar balik ke sana.
Sebenarnya area di sini cukup luas ya. Dari bibir pantai itu nggak terlalu mepet banget sama tempat tenda. Terus banyak pohon-pohon meneduhi. Kalau siang panas tuh adem, nggak terik banget. Angin juga kan nggak langsung masuk ke tenda, nggak langsung menerpa ke tenda. Pertimbangan gua nggak jadi di sini adalah ya karena WC sebenarnya. WC itu terlalu jauh. Jadi kalau misalkan kita mau ke WC, ya harus nyebrang dulu, keluar tenda, nyebrang jalan. Wah, repot banget deh. Akhirnya gue putuskan untuk buka tenda di tempatnya si Abah yang tadi. Nah, WC-nya lebih dekat, musolanya juga lebih dekat, buka 24 jam. Alhamdulillahnya ada temennya pas malam ya, sore menjelang malam itu ada yang datang 2 rombongan buka tenda juga di situ. Jadi gue nggak sendiri-sendiri amat. Ternyata tempat gue camping itu adalah spot terbaik di situ. Ya ini rezeki ya berarti ya. Pagi-pagi habis sholat subuh ya, begitu gue buka tuh pintu tenda, seret, itu langsung sunrise kelihatan di depan mata. Mantap. Tapi kayaknya kalau gue andainya pilih di spot yang beda yang luas itu, kayaknya nggak akan dapet deh, karena dari situ itu kehalang sama batu karang ya. Ya alhamdulillah lah ada rezekinya. Oke, gue juga akan mendetailkan lagi rencana perjalanan untuk hari ini. Jadi ada spot dadakan yang harus gue datangi, dan itu tidak lain tidak bukan adalah Ahas. Karena kerusakan yang dialami oleh Jagur ini nggak bisa ditolerir ya. Ini harus diperbaiki dan itu harga mati. Karenanya gue harus mengorbankan destinasi yang lain yang nggak prioritas supaya time schedule-nya itu nggak molor jauh banget. Dan yang harus gue batalkan adalah kunjungan kita ke Soto Jarkomi sama ke Pangandaran untuk beli oleh-oleh. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Mungkin di lain waktu kalau kita kesini lagi atau kebetulan pas lewat sini kita bisa mampir ke sana ya, insya Allah. Ya kelewat. Lewat mana ya? Wah, masa lewat jalan begini sih? Iya loh. Iya, diarahinnya kalau jalan begini. Walah, serius ini? Wih, 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 wih. Oh, ke sini. Oh iya, dikit doang. Lewat jembatan ternyata, guys. Bismillah, ya Allah. Lele. Oyak nggak ya nih? Nah, nanti trip kita di Majalengka juga ngelewatin kayak gitu tuh. Lewat nyebrangin Sungai Cimanuk di Majalengka. Ah, seru. Pokoknya subscribe dulu makanya. Ahas 76 apa itu? Jet apa 2 ya? Jet 8, 28. Ini di Desa Batu Karas kalau nggak salah. Antri katanya, cuman olinya yang nggak ada nih. Dan kerennya di depan Ahas ada bengkel juga. Rezeki nggak ketuker ya. Oke, kita lihat. Ya benar, A. Benar, kamu setir ya, A? Iya. Ini pun diganti sama di sekitar udah lama. Oh, Pak, harus diganti ya? Kalau sini agak kena dikit. Hah? Agak kena dikit. Oh, agak kena. Komstir. Tapi ada spare partnya? Ini ada. Oh, ada ya? Oh, gini doang ya? Kirain gede.
Desa Jadi Mulia, Kecamatan Langka Pancar. Gue baru ingat lewatnya Langka Pancar Cigugur. Itu yang gue baru ingat. Selebihnya nanti ya. Sebelum berangkat biasanya gue ngotak-ngatik Google Maps dulu, cari rute-rute yang asik ya, yang sepi, nggak bising, tapi aksesnya, jalannya tetap bagus. Nanti kalau misalkan kalian mau ngikutin rute gue ini, di akhir video gue sertain spot titik ini ya, titik yang gue pasang, yang gue setel di Google Maps. Titik apa aja. Misalkan gini, gue kan mau ke Bogor, dari Bogor mau ke Madasari nih. Kalau misalkan gue setting langsung Bogor Madasari, pasti Google Maps nyaraninnya lewat jalur tengah, lewat Nagrek, lewat Tasik, lewat Ciamis, itu jalur biasa. Gue nggak kepengen begitu, gue pengennya lewat Ciwidey sekalian. Loh kok mapsnya cuma nyampe sini sih? Wah, jangan-jangan salah jalan. Sebentar, ini ada something wrong nih sama mapsnya nih. Wait. Waduh, gawat iki. Piye. Bentar ya. Nah, ini yang benar. Wah, 2 jam. Wow. Oke. Oke deh, masih terus benar. Kita lanjut ya. Nah, karena gue kepengen lewat Ciwidey, gue masukin add stop di rute Bogor, Bogor, Madasari. Nanti add stop, ada titik 3 di kanan atas, atau klik masukin ada add stop atau tambah pemberhentian kalau modenya pakai bahasa Indonesia. Tambahin deh Ciwidey misalkan ya, tapi enaknya sih lebih spesifik tempatnya. Misalkan di Ciwidey itu ada apa ya, ke Warung Kabut misalkan ya, Warung Kabut, cepret. Nah, nanti dia akan ngarahin ke Warung Kabut dulu. Dari Warung Kabut dicari rute yang terdekat ke Madasari. Nah, pasti lewat Cidaun, lewat Pantai Selatan. Begitu teman-teman, yang suka touring pasti ngerti lah ya, udah paham deh, malah lebih pintar dari gue. Gue kan newbie pol, pendatang baru di dunia touring menuring. Begitu juga Madasari ke DLC nih, ke Cikoneng, Ciamis. Sama, dari Madasari kalau gue pakai rekomendasi Google, dari Madasari langsung ke Cikoneng, itu diarahinnya berbeda, bukan rute yang gue lewatin sekarang. Makanya gue tambahin titik-titik tuh, salah satunya adalah SMPN 1 Pamarican, terus nanti ada SPBU Cimaragas, terus nanti ada Rumah Tafid juga gue masukin, sampai Jembatan Cirahong ada. Semua informasi itu akan gue share nanti di akhir video setiap episodenya. Setiap akhir video gue setting spot titik add stopnya apa aja sih. Kan bermanfaat tuh, siapa tahu ada teman-teman kalian mau coba rute ini yang gue lewatin, nah tinggal add stop aja gitu. Jadi nggak perlu lagi setiap belokan gue videoin misalkan ya. Kadang gini soalnya, belokannya udah kelewat. Kalau gue sering balik lagi muter balik ngerekam, kayaknya agak repot deh. Ini aja gue udah molor jauh banget nih. Harusnya jam 10, jam 11 udah nyampe sana. Ini setengah 11 masih di sini.
Harap maklum ya teman-teman ya. Lebih mudah gitu, lebih simpel begitu kalau menurut gua. Wih, jalannya makin mengecil. Kalau jalan begini suka deg-degan. Deg-degannya itu takutnya di-prank lagi sama Google Maps, sama si Mbah. Makin deg-degan, jalannya berubah. Makin kesini kualitas jalannya makin menurun. Udah sering kena PHP Google Maps kok nggak kapok-kapok. Gimana ya? Ilustrasi aja kali ya. Mungkin ilustrasi ini bisa mewakilkan antara kita naik roller coaster sama masuk ke Istana Boneka. Roller coaster itu kan menegangkan ya. Pas mau naiknya aja udah deg-degan tuh, takut. Wah, nanti gimana pas kalau kita kepala di bawah, kaki di atas pas terbalik, atau pas terjun dari ketinggian, langsung turun ke bawah. Wah, adrenalin banget ya. Beda kalau kita masuk ke Istana Boneka, ya seneng aja, flat aja, nggak ada tegang-tegangnya. Untuk kalangan orang-orang tertentu, setelah naik roller coaster itu ada yang kapok, tapi ada yang justru malah wah seru gitu. Ya kayak gitulah ya. Kalau touring ketemu jalan-jalan jelek tuh, pas ketemu jalan jelek ngedumel aja kerjaannya. Tapi pas udahannya, apalagi di prank Mbah Google, aduh jalannya hancur, disasarin misalkan. Kesel banget kan sama Mbah Google. Kan setelah selesai itu justru jadi cerita. Wah, kemarin gua kesini jalannya hancur, wah jadi seru kan, jadi bahan kenangan. Cikidang kemarin kejadian. Pas kejadiannya itu deg-degan, takut gua bener, khawatirnya pol-polan itu. Wah, kenapa ini Ayas? Tapi begitu udah selesai jadi cerita, wah ketawa-ketawa sama ayah, sama bu, sama emaknya. Kita jadi lucu-lucuan malah setelahnya, jadi seru kan. Nah itulah nilai-nilai value yang kayak begitu tuh yang bikin malah nggak jadi kapok. Sampai mana nih kita nih? Desa Cikupa. Oh, kecamatannya sudah Banjarsari. Jadi Langkah Pancar, Banjarsari, belok ke mana nih? Kanan. Oh, kesana mah jalannya masih geradagan. Wih, ajib. Waduh, berisik. Serasa naik bajai, badannya bergetar semua. FYI ya teman-teman ya, for your information, ada fakta-fakta menarik tentang jembatan Cirahong ini. Menarik dan unik. Ternyata jembatan Cirahong ini umurnya sudah 130 tahun karena dibangun sejak zaman kolonialisme Belanda di sini ya. Dan sejak 130 tahun yang lalu itu, rangka besinya yang kalian lihat tadi itu belum pernah direnovasi sama sekali sampai sekarang. Yang sering direnovasi itu yang alas jalannya itu yang dari kayu. Nah itu memang sering diganti. Dulu diperbolehkan mobil-mobil lewat situ. Ya sejak diperbaiki, direnovasi kayu-kayunya itu 2022 yang lalu kalau nggak salah. Nah ditutup sementara selama 1 bulan. Setelah dibuka dinyatakan mobil nggak boleh lewat situ, mengingat jembatan ini umurnya sudah 130 tahun. Kita belok kanan di depan
tapi karena gue kelupaan mau beli oleh-oleh dulu untuk Ustadz Nana dan keluarganya, gue akhirnya putar balik lagi, masuk ke Indomaret, nggak jauh dari situ, dari pertigaan itu. Dan pas banget sekalian di situ ada mie ayam yang kayaknya ngelihat orang lain pada makan di situ kayaknya nikmat bener ya. Ya akhirnya gue sekalian makan di situ. Kebetulan kan belum sarapan tadi pagi. Beli Yakult, beli anggur. Anggur nih teman-teman tuh, anggur. Beli minyak goreng, karena ini minyak goreng penting banget untuk kebutuhan keluarga. Sama gue beli ini nih, ini buat gue minum sendiri. Nanti gue ceritain ya kenapa gue suka minum ini ya. Sama wafer, sama yogurt. Sekarang kita makan mie ayam dulu, seger kayaknya. Kenapa gue milih Heavenly Blast? Menurut gue Heavenly Blast itu sehat ya. Dia itu kan yogurt, dan yogurt itu mengandung serat. Serat itu bagus tuh buat pencernaan. Dan masalahnya di gue nih, kalau gue lagi touring atau lagi keluar, lagi jalan-jalan, lagi traveling, itu gue kurang banget makan sayur-sayuran. Makanya kalau gue jalan keluar kota berhari-hari, itu jadi sembelit gitu teman-teman. Nah, untuk memenuhi kebutuhan serat gue coba penuhi, ada tambahannya pakai Heavenly Blast ini. Selain itu, serat itu juga bagus untuk daya tahan tubuh. Jadi kalau yang suka awur-awuran di jalan, udara hider di jalan, itu cocok banget nih untuk menjaga daya tahan tubuh. Kan banyak tuh merek-merek yogurt, kenapa gue pilih yang Heavenly Blast? Heavenly Blast itu memiliki kandungan serat yang paling tinggi dibanding merek-merek yang lain. Gitu sih. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Gue akan mendetailkan pemberhentian apa aja yang gue set di Google Maps dari Madasari sampai ke DILC. Mungkin kalian gak akan ke DILC ya, tapi pemberhentian ini bisa kalian gunakan ketika dari Madasari mau ke Jalan Raya Ciamis Tasik atau Ciamis Banjar ya. Ini bermanfaat banget. Yang pertama, lokasi awalnya adalah Madasari. Yang kedua, karena gue harus servis motor dulu, maka tujuan kedua, stop berikutnya adalah Ahas Setia Pusaka di Cijolang, Pangandaran. Ini masuknya ke Desa Batu Karas ya. Yang ketiga, setelah itu gue stop lagi di SMPN 1 Pamarican. Gue stop lagi di Lembah Pajamben. Lembah Pajamben ini nama perumahan teman-teman. Kemudian gue stop lagi di SPBU Cimaragas. Stop lagi di Rumah Tafiz Al-Quran Hamalatul Quran. Ini masuknya di Manonjaya, Tasikmalaya. Baru setelah itu gue stop di Jembatan Cirahong. Dan terakhir gue stop di DILC. Udah sampai kita. Bismillah, assalamualaikum. Ustadz Nananya lagi beli bahan-bahan ngeliwet dulu. Kita masuk aja ya. Hup. Wah, ada tenda. Pada main tenda-tendaan nih. Ini kalau lihat view-nya di luar nih, kalau lagi cerah, teman-teman. Ajib nih. Gimana bukannya ya? Lupa. Dorong kalau nggak salah deh. Nah, tuh. Itu Gunung Sawal itu teman-teman tuh. Ya. Yang kemarin trip ke Ciamis lewat Panjalu itu di balik sana tuh. Itunya, rutenya kita. Gue ajak kalian untuk touring ya. Touring keliling pondok. Oke, gue akan kasih tahu nih. Ini ruang utama. Ruang utama ini di dalamnya rencananya ini kelas sama kantor. Kelas sama kantor. Terus ini rencananya nih, ini pondasinya udah ada nih. Kita lihat ya. Tuh. Udah ada pondasi-pondasinya udah dibuat lubang-lubangnya. Ini untuk mesnya Ustadz. Rencananya ada 2 Ustadz, salah satunya adalah Ustadz Nana.
Ya, cuman karena belum dibangun jadi diberdayakan tanam cabai, tanam macam-macam deh. Ke bawah ya. Kita lihat ke bawah ya. Ini rencananya mau dibikin gazebo nih. Gazebo biar kan pandangannya langsung ke gunung. Kalau pagi, cakep banget ini teman-teman. Tuh kalau lagi cerah tuh Gunung Sawal tuh. Apalagi kalau ini sawahnya udah ijo-ijo gitu ya. Wah mantep deh. Nah ini gazebo kalau nanti santri sambil baca, sambil belajar, sambil ngapal Quran, duduk di sini sambil ngelihat pemandangan, leyeh-leyeh, asal jangan ketiduran aja. Nah ini di bawah ya. Di bawah ini ada tanaman apa sih, terong apa ya? Lupa, ntar tanya sama Ustadz Nana. Ada cabai juga. Ini rencananya buat lapangan. Kalau nggak buat lapangan, buat dapur sama bukan asrama, apa namanya? Ruang makan. Dapur sama ruang makan rencananya. Nah di bawah sini, nih yang ini nih ada cabai-cabai juga nih. Sampai kandang ayam itu rencananya mau kita bikin asrama. Nah di bawah akan kita maksimalkan untuk agro bisnis kecil-kecilan lah, untuk kemandirian pondok itu ya. Kalau ini paling buat ruang hijau aja, ini paling ruang hijau gitu. Tahu sampai ke sana tuh, sampai yang bawah itu yang ada bambu-bambu itu, ke bawah ke belakang sampai yang sebelah sana tuh. Sebelah sana jadi kehalang tanah ini nih. Bentuk tanahnya itu letter U jadinya. Karena di tengahnya itu kehalang tanah yang punya Pak petani tetangga kita. Itu teman-teman, kita lihat ke sana ya. Terus sekarang kenapa nggak ada pembangunan lagi? Nah ini perlu dijelaskan. Sumber dana dari pembangunan ini adalah sumber dana donasi dari para donatur. Jadi perlu teman-teman ketahui, pondok ini gratis full 100% khusus untuk yatim dan duafa, prioritas utama ya. Kalau nanti pas penerimaan masih ada slot untuk selain yatim dan duafa, ya kita akan terima juga. Masa orang belajar ditolak, mau belajar agama lagi, masa ditolak ya kan? Gitu. Kita lihat bangunannya dari atas. Sejagur kepanasan. Nah, cuman karena ngandelin donasi, semenjak ada kasus lah ya, kalian tahu lah, kasus salah satu lembaga fundraising besar di Indonesia. Oh itu Satana udah datang tuh. Salah satu itu kan terkena isu masalah gajinya yang melebihi kewajaran, melewati batas kewajarannya. Nah itu akhirnya merembet semua, termasuk kita, termasuk pondok ini. Padahal pondok ini 100%, ya hampir 100% lah untuk pembangunan. Kalau kalian mau tahu Ustadz Nana itu gajinya berapa coba? Gajinya itu nggak nyampe 1.750.000, nggak nyampe, nggak lebih dari itu gajinya. Sedangkan UMR atau UMK di sini di Ciamis ini itu udah 2 juta lebih loh. Artinya nggak wajar juga gajinya, nggak wajar di bawah, tapi bukan nggak wajarnya di atas. Nggak wajarnya di bawah standar, bukan di melebihi standar gitu teman-teman ya. Ya akhirnya agak mangkrak dan kita ngandelin ini aja nih, tanam-tanam cabai itu sayur mayur. Nah, kita mau diskusiin sama Waalaikumsalam, Damang Ustaz. Aduh, Masya Allah. Lama sini. Iya nih, berapa bulan ya? 3 bulan, 4 bulan? 4 bulan ya. Sudah ketemu Muharram. Sono pisan. Yeay. Ngeliwat jadi dong. Gitu sekarang alhamdulillah karyawannya suruh sholat semua. Tambang pasir Pak. Tambang pasir di Galunggung. Pasir Galunggung. Aduh.
Wis. Mantap.